Sebuah mobil minibus nekat menerobos dengan melawan arah di Jalan Gunung Sari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi kolonel tersebut langsung memancing kemarahan para pengendara hingga melakukan pengejaran dan pengerusakan. Sebelumnya mobil yang dikemudikan seorang pria dengan satu penumpang wanita itu melaju dari arah Ancol menuju kawasan Senen pada Rabu sore. Namun karena terjebak macetan, mobil justru nekat mengambil ruas jalan sebaliknya dengan melawan arah. Selain sejumlah kendaraan roda 2 yang mengalami kerusakan akibat ditabrak mobil pelaku, salah seorang pengendara motor juga alami luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Kini pengendara beserta kendaraannya telah diamankan petugas unit laka lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah remaja terlibat perang sarung di Jalan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Meski tak menggunakan senjata tajam, kedua remaja saling serang dengan sarung yang diisi batu. Tidak ada korban jiwa ataupun luka. Tawuran reda setelah dibubarkan warga. Diharapkan kepada orang tua untuk memberikan nasihat kepada buah hatinya untuk tidak melakukan aksi tawuran ini karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Salah satu pelaku turun dan mencoba mencuri motor incaran yang menggunakan kunci letter T. Namun percobaan pencurian tersebut gagal lantaran diketahui korban yang memantau CCTV. Saat ketahuan kepergok, pelaku mencoba mengancam korban menggunakan senjata api. Namun naas, senpinya terjatuh hingga akhirnya lanjut melarikan diri. Berbekal rekaman, kasus percobaan pencurian ini kini ditangani Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berkedok adopsi 12 anggota sindikat jual beli bayi beraksi di sejumlah wilayah di Indonesia. 7 bayi diselamatkan petugas dari praktik ilegal tersebut. Sementara pemirsa, Pak Sutri di Palembang ditangkap polisi karena menjual anak kandungnya yang baru dilahirkan. Bareskrim Polri membongkar praktek jual beli bayi di media sosial dan menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Dengan modus adopsi, mereka mematok tarif 8 hingga puluhan juta rupiah dan beraksi di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua. Sebanyak 7 bayi berhasil diselamatkan dari praktek ilegal tersebut. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penculikan bayi sebelumnya di Makassar. Aktor utamanya sudah kita tangkap pada kasus sebelumnya, itu pada kasus Bilqis. Kemudian modus operandinya memang betul dengan memalsukan dokumen yang berupa surat keterangan lahir dari rumah sakit. Dan ini sekali lagi semuanya murni jual beli, tidak ada penculikan. Para tersangka kini dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Nekat menjual bayi yang merupakan anak kandungnya sendiri, HA 31 tahun tak berkutik usai diringkus polisi di Palembang, Sumatera Selatan. HA diringkus di sebuah parkiran tak jauh dari rumah sakit tempat istrinya melahirkan di kawasan kilometer 7 Sukarami. Pelaku sebelumnya menjual anaknya berdalih adopsi seharga 52 juta rupiah melalui unggahan di media sosial. Namun dirinya baru menerima uang 1 juta rupiah sebagai uang muka oleh pembeli bayi. Kini Pak Sutri ini telah diamankan polisi. Polisi juga menyita barang bukti hasil percakapan ayah pelaku, uang dan pakaian, serta surat pernyataan adopsi bayi. Motif menjual bayi adalah faktor ekonomi demi kebutuhan sehari-hari. Inisial HA ini memposting di Facebook ini dengan tulisan seperti ini, menawarkan dengan ada nomor yang bisa dihubungi. Kini ayah bayi terancam pidana terkait tindak perdagangan orang. Di Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Tiri Nizam ditetapkan polisi sebagai tersangka penganiayaan anak di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Dari hasil penyidikan, ia diduga kerap menganiaya korban sejak 2023 silam. Sementara itu pemirsa, 2 orang diduga ibu dan anak tewas di bangunan bekas asrama polisi di Jombang, Jawa Timur. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan Ibu Tiri Nizam Safei sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Dan hasil pemeriksaan, tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap bocah 12 tahun sejak 2023 lalu. Dan tahun 2024, Ibu Tiri korban pernah dilaporkan ke polisi dengan kasus yang sama. Namun saat itu diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi masih mendalami motif kasus kekerasan terhadap korban. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Warga desa Rejo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu sore digegerkan dengan ditemukannya jasad 2 orang di sebuah puing bekas asrama polisi. Kedua jasad diduga ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuh. Diduga kedua korban tewas terbakar. Lantaran di lokasi kejadian, polisi menemukan 2 botol Pertalite dan 1 botol pembersih lantai. Bahwa adanya dugaan penemuan 2 orang jenazah. Ya, jadi setelah kami cek TKP ada 2 jenazah. Yang pertama ini perempuan sudah dewasa, yang satu lagi ini masih kecil, anak kecil, jenis kelamin perempuan juga. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, kemudian akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitasnya, jasad kedua korban kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ketua RT di Banjarnegara, Jawa Tengah diduga melecehkan tetangganya sendiri. Menggunakan ponsel, ia merekam korban yang sedang di kamar mandi. Viral di media sosial, seorang ketua RT diduga merekam tetangganya yang sedang mandi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Korbannya yang merupakan seorang ibu rumah tangga curiga melihat pantulan cahaya dari atas plafon. Rupanya cahaya tersebut ternyata berasal dari kamera ponsel. Terkait kasus ini, upaya damai melalui mediasi pihak desa telah dilakukan sebanyak 3 kali, namun berakhir buntu. Pelaku tidak mau mengakui perbuatannya dan keluarga korban pun menolak berdamai. Kasus tersebut memang benar-benar warga kami dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan di tingkat desa secara kekeluargaan. Artinya sudah dimediasi, Pak? Sudah. Karena mengalami satu jalan buntu, akhirnya pihak korban melakukan langkah jalur hukum. Kini kasus tersebut tengah ditangani aparat Polres Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Dudin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online mengamuk melempar ember hingga menganiaya wanita pengendara mobil di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu pemirsa, Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Seorang pria memakai kostum ojol melempar ember ke sebuah mobil di Jalan R.A. Kartini, Makassar, Sulawesi Selatan. Pengendara mobil itu diduga mengerem mendadak mengakibatkan pelaku dan anak yang diboncenginya tersungkur ke jalan. Emosi pelaku semakin menjadi menyaksikan anaknya terluka dan menangis. Ia pun melayangkan bau gementah kepada pengendara mobil yang hendak menepikan kendaraannya. Korban yang terluka akhirnya melaporkan kasus penganiayaan itu ke polisi. Pelaku kemudian ditangkap di rumahnya di kawasan Bontoala. Pelaku tersebut emosi sehingga mendatangi korban dan memukul mobil, sehingga pada saat itu korban membuka kaca mobil dan pelaku spontan melakukan pemukulan terhadap perempuan
masih dibawa. Pelaku selanjutnya merekam di sel tahanan Satreskrim Polrestabes Makassar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Oknum anggota Brimopolda Maluku, Bribda Masya Siahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Pelaku juga dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Pelaku kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun. Denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya, Bribka Masias diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang dituduh terlibat balap liar. Korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kapal feri tenggelam di perairan. 3 kendaraan termasuk pick-up pengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Peristiwa itu terjadi karena lambung kapal tiba-tiba bocor dalam pelayaran. Tenggelam, Bu. Mobilnya, Bu. Tenggelam, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti, Bu. Ya Allah. Wis tenggelam, Bu. Wis. Video amatir merekam detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatimah II di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman, kapal mulai miring perlahan sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan. 3 kendaraan roda 4 yang diangkut kapal feri Fatimah II ikut terbawa karam. Bu, tenggelam, Bu. Mobilnya, Bu. Tenggelam, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti, Bu. Ya Allah. Salah satu kendaraan yang ikut karam mengangkut ayam hidup yang hendak dibawa ke pasar. Seluruh muatan ayam dipastikan mati akibat tenggelam. Selain pickup pengangkut ayam, pickup lainnya tengah mengangkut sembako serta 1 unit truk yang ikut tenggelam. Koordinator lapangan BPBD Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa kapal mendadak mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Tidak ada korban dalam insiden ini. 8 orang yang terdiri dari penumpang, nahkoda, dan anak buah kapal dipastikan selamat.